Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana, Pak Ustadz. Mau menyampaikan keresahan. Jadi akhir-akhir ini tuh saya cukup resah dengan statement yang beredar di sosial media tentang tanda-tanda jodoh seperti itu. Nah, ya kan? Contohnya apa? Contohnya yang Ya, merasakan. jadi statementnya itu seperti ini, Pak. Kalau bukan jodoh, kamu akan diuji dan dibuat kuat. Tapi kalau dia jodoh, kamu akan dibahagiakan. Nah, menurut Pak Ustadz tuh statement itu seperti apa? Karena yang dari saya lihat, baik hubungan yang masih berjalan maupun yang sudah menikah gitu ya, itu juga tetap diuji seperti itu. Dan apakah benar perjalanan menjemput jodoh dan berjodoh itu isinya hanya membahagia aja? Kayak gitu. Terima kasih. Luar biasa. Pertanyaannya luar biasa. Oke, monggo Pak Ustadz. Pernah lihat piring sendok garpu, Mbak ya? Iya. Piring sendok garpu itu di meja makan saja bunyi, Mbak. Apalagi di dapur. Ya, mudah-mudahan paham. Kalau nggak paham ya saya akhiri. Jadi, ya, saya ingin statement yang terakhir tadi, apakah jodoh itu bahagia saja? Jadi, sendok, garpu, piring itu di meja makan, di tempat yang menyenangkan saja bunyi, apalagi di dapur, ya, yang tempat kotor, ya, pertemuan, dialog, komunikasi antar dua anak manusia yang berbeda itu nyaris tidak mungkin isinya hanya tertawa. Ya. Di tempat yang enak saja, yang berkecukupan saja bisa ada masalah, apalagi kemudian sedang tidak di tempat yang kurang bagus, pasti ada masalah. Tapi prinsipnya orang itu kalau konsep berjodoh itu kan seperti masjid loh. Masjid itu yang pintunya depan, kanan, kiri, datangnya dari arah yang berbeda, tetapi punya tujuan yang sama. Ya, itu jodoh. Beda dengan terminal. Terminal itu pintu masuknya satu, tapi tujuannya berbeda. Beda. Iya. Orang kumpul di terminal. Maka sayangnya banyak orang merasa berjodoh berumah tangga, tapi rumah tangganya itu kayak terminal. Punya karep dewi-dewi, punya tujuan yang berbeda-beda masing-masing. Ada yang mau ke Jakarta, ada yang mau ke Surabaya, padahal tadi titik kumpulnya sama. Sementara masjid itu berangkatnya dari arah yang berbeda tapi punya tujuan yang sama. Maka ketika ini kalau tadi soalnya kalimatnya jodoh kalau jodoh bahagia, kalau enggak diuji, nanti kan saya jelaskan semuanya. Karena saya sudah masuk masjid, saya berikan contoh di masjid. Ketika orang berjamaah itu, saya mulai ya, saya mau izin berdiri ya. Ketika imam Allahu Akbar, makmum kan ikut Allahu Akbar. Nah, ketika kemudian kita saya misalnya sebagai imam dengan makmum begitu, tiba-tiba saya Allahu Akbar ruku. Oh itu saya berdiri membuat zaman harus bergerak itu ya. Tambah gawean Mas. Mungkin kita kerja kurang geser. Jadi ketika makmum itu baru waladhdallin amin, baru mau baca mau baca surat lainnya, ya kan? Tiba-tiba imam ruku, Allahu Akbar. Apa yang dilakukan makmum? Gabung ruku apa tinggal maca dhewe? Salat duhur loh nih. Salat duhur, imamnya Allahu Akbar, padahal kita sebagai makmum baru mau bismillah, mau baca surat yang lainnya. Apa yang dilakukan makmum? Gabung ruku apa tinggal maca dhewe? Gabung toh, ora ana makmum ngayal karepmu. Aku urung bar salahe kesusu. Ya. Kalau jodoh pasti kesanggupan menanggalkan egonya demi membangun kebersamaan. Paham ya? Nah orang mulia. Iya. Ketika
Kemudian sambil batin, ya Allah, iki imami ngajak cepet. Maka nanti rakaat kedua aku Fatihah aku tak cepet ke ben iso maca qul huwallah. Rakaat kedua berdiri Allahu Akbar walam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai makmumnya, imamnya enggak rukuk-rukuk. Nunggu apa rukuk dhewe. Ora ono, ya Allah mau cepet. Saiki suwi. Kuancal boyo. Iya. Kalau jodoh, kesanggupan menanggalkan ego demi membangun kebersamaan, sanggup menyesuaikan irama. Tetapi kemudian karena konsepnya begitu, maka ketika jadi imam, ya maka kemudian ketika sholat isya, imam harus cerdas. Oh ini malam minggu, makmumku ben nyaman, maka habis Fatihah tak maca sing cendak. Jangan kemudian mentang-mentang mergo dadi imam karemu pokoknya kowe manut aku bar Fatihah maca Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sungguh kan mak teratak Yasin. Berat. Ngerti ora sah rene ya Allah. Imam ruwet ya. Kacau. Lu bahkan sampai ada emosi ya. Setan tenan. Coba kalau imamnya Bismillahirrahmanirrahim inna a'tayna kal kautsar sumber batin cocok lu kan begitu iya lo ini ketika kita membangun komunikasi perjodohan itu begitu itu punya dari arah yang berbeda tapi punya tujuan yang sama menuntut calon pasangan Anda persis yang Anda mau siap untuk kecewa iya siap untuk kecewa karena tidak mungkin dia persis seperti apalagi kemudian personifikasikan seperti maaf mamamu atau bapakmu gitu bojoku kok ora kaya bapakku belas ya pelite ngungkuli setan ya ngono ya sangat mungkin begitu iya kaya ngerti apa setan apa pelite ngerti tapi begitu kalau kita karena kita itu maaf berjodoh itu selalu berpikir mindset kita itu kita sudah membangun figur tentang seseorang yang akan menjadi jodoh kita sesuai dengan pikiran kita. Iya. Dan itu yang membuat kita akan kecewa. Yakin kecewa. Karena seideal apapun pasangan yang kemudian kita dapatkan, proses seperti yang kita mau enggak. Iya. Mau pas ruku Allahu Akbar, dek, kepala kayak sebel pantat. Iya, lo kalau membangun kebersamaan tenang, enggak mungkin sing genah lho. Kamu kan jelong roket. Iya. Lo maaf ini komunikasi menjelang pernikahan, ini harus dipahami betul loh ya. Sujud kepala kayak senggol kaki, coba ya. Sirah berkerama sikil perbanan, ngeri banget toh. Ayat tidak. Lo sujud semuni. Mana tahanin nama. Ngawur. Iya begitu toh. Kita ngejak geger. Lu bersolat sikat tenan. Apa menang terus sujud ndangahi. Utak-utak ini enggak mungkin. Iya. Dan dahsyatnya luar biasa. Begitu selesai sholat, assalamualaikum, salaman bos. Iya kan? Raiso. Nyenggol sirah. Kau njobo. Sangat mungkin dalam proses perkenalan, konflik, nggak cocok. Iya. Sudah ada ngomong, maaf loh, saya sudah ada konsultasi. Tak jebule ngene terus ke apa ora ya? Lho iki piye to? Wis ini kok terus ke apa ora? Lha iki kurang ngene. Lho, nanti maaf mbok hentikan, yo nanti kamu akan gelo, mbok terus ke nanti juga akan ketemu lebih banyak kekurangannya. Iya. Jangan bayangkan pasangan kita sempurna, ideal, ya malaikat, wong kita bukan bidadari kok. Sama, tidak usah nuntut istri kita bidadari, wong kita bukan malaikat. Maka ada orang, loh tapi kan nggak sesuai dengan ekspektasi, nggak sesuai dengan kriteria, macam-macam, kosek toh. Ketika hidup itu, yang kita inginkan tidak kita dapat, yang kita dapat bukan yang kita inginkan, itu kadang-kadang menjadi relasi hidup.
Saya ulangi, yang kita inginkan tidak kita dapat, yang kita dapat bukan yang kita inginkan. Punya istri pendiam, ketemunya cerewet. Apa mau gue lakukan begini? Itu tidak mungkin toh. Nikmati, kan begitu toh? Iya. Pernah dengar kisah Umar bin Khattab ya? Ada orang dimarahi istrinya. Ya menurut pikiran dia, bujung ini, ya Allah, rano gak bisu kaya dia. Ya kan? Iya. Jejeli, opo ya udah, ya kan? Rano jagung, pangan jagungnya ganjel jagung kan. Tapi wangel. Iya. Akhirnya, wah, mumet aku. Minta nasihat orang lah. Kalau tak putus sendiri saya stres. Mau berangkat ke rumahnya Usman. Boleh, gue neng Usman kandani kon sabar paling. Uangnya halusnya kaya ngono. Ya kan? Wah neng Umar kan uangnya galak tegas. Mangkat neng omah Umar, dodok lawak. Assalamualaikum. Rono jawaban. Assalamualaikum. Rono jawaban. Ketiga, Assalamualaikum. Malah dia mendengar loh. Ternyata istrinya Umar lagi marah-marah kepada Umar. Ih, odoi. Wah, ngeri ki bos. Ngeri. Langsung mulai dia keluar, baru buka pagar Umar sudah keluar. Mas, kenapa mas? Podo ya, pon mas. Podo. Tunggang sing genah bro, rene to bro. Ini kayak gini, jaling nggih. Aku ki krungu mas, kowe ndodok omahku aku krungu. Lah kok ora jeneng bukai lah, bojoku nesu aku ra enak ngono amat tuh suaranya banter to. Lah ngene iku masalah ya. Masalah napa? Kula niku terus terang ajeng wadul. Bojoku ki mamukan to. Meh tak apake, meh tak tempiling bojo. Ya kan mosok meh tak ngajar tinju kan mesake. Iya, lah terus iya aku yang mumet to. Karena dia saya ambil dari rumah orang tuanya dengan menggunakan nama Allah. Tapi kok tekan kene piye ya Allah ya Allah. Aku memang waktu jenengan lha jebule jenengan yo dinamane ke bojomu. Malah ngeri kok. Gue rasane cek bos. Iya. Lalu kemudian nak masalah gue tak kandani ya Mas. Sing kayak ngamuk mau ki bojoku. Lah nggih kula ngertos. Saiki delon rungokno. Isene suarane apa ora? Iya, meneng iya. Iya, anggere kok tinggal metu mesti meneng. Sing marahi rame kan mbok tunggoni. Ya kan begitu. Lah kowe nunggone kok meneh nyauri tambah dadi to. Ya. Wah, ngono. Ora iso. Ngono iku aja terus begitu. Ora iso, menesu mbok tanggaku mesti ra bar. Rumokke meneng. Nes meneng aja mbok takoni. Wis, durung. Terus ke meneh gitu. Sudah dinikmati. Lah terus ini kan punya wis meneng ku kan rampung. Sak kesel-kesel sak kemeng-kemeng wong muni kan ya suwe-suwe kesel terus, Mas. Oh nggih leres nggih. Sing nomor loro Mas, tak kandhani lagi sing angel. Kesadaran ini loh, memahami pasangan, memahami calon pasangan itu penting. Kata Umar, sakitnya telinga saya mendengar ocehan dan kemarahan istri saya itu Thomas, nggak ada apa-apanya dibanding sakitnya istri saya melahirkan anak-anak saya. Langsung macet, bocah kuwi nangis. Kuwi nangis napa? Bojoku peteng ping 10. Maksud saya saling mengerti, saling memahami. Iya, nanti dengan calon juga begitu, jangan menuntut berlebih. Iya. Pas gue ngerti pas kenalan ngerti calonmu merokok, usah mulai dari situ toh, ya kan? Mulainya dari yang lain kan begitu, iya. Terus ngerti calonmu senengannya ndelok bal-balan, angger bal-balan mbok pateni kan jengkelnya banget tuh kan? Iya. Yang penting keinginannya, kemauannya masih dalam bisa kita toleransi, ya kan? Di ndelok bioskop yo, film apa? Horor. Judulnya apa? Hitam. Di sini peteng roh. Iya lah. Yojo tuh, aku senengnya sing lucu-lucu aja. Iya. Lo kan hal-hal yang sepele ini kadang-kadang nggak ketemu. Maaf saya beritahu Mbak, saya Semarang, istri saya Banyumas.
saya itu seneng tempe garing. Ngerti ya? Kalau soto Semarang kan tempenya garing. Sementara istri saya Banyumas, senengannya mendoan. Mendoan itu yakin. Nah, coro sebelum saya menikah dengan dia itu gumun, goreng kok kiwir-kiwir gitu. Iya kan? Iya. Kayak dicelep ketokan gitu. Terus diangkat. Piye? Dan maaf kesan minyaknya kan banyak banget toh. Tapi kok sesuai bisa memahami, mengerti dan enak. Akhirnya angger mulai malah cari pesennya golek mendoan. Coba berusaha yang ini yang contoh yang fisik loh ya, yang ringan. Belum yang lain-lain. Ya, potongan rambut. Kadang-kadang kan kita itu aneh perempuan memaksa, "Mbok rambutmu aja ngono. Mbok digawe ngene lho." Ben koyo tarangan pitik. Ya kan bukan kowe ngelekar kan ono pitik ngendrok. Kan misalnya. Ada yang menutup begitu. Padahal itu kebahagiaan dia. Ya merawat rambutnya sedemikian rupa, hanya baru kenal terus ngatur sedemikian rupa itu kan memberatkan. Nah, kadang komunikasi itu penting, punya tujuan yang sama, tapi kemudian dia bisa memahami saling tidak egois, sanggup menanggalkan egonya demi membangun kebersamaan. Corone ini ya, kalau bahasa politiknya kan win-win solution, ya kan? Kowe ngalah bagian iki ya ngalah, bukan dalam rangka ngalah sesungguhnya, tapi berasa untuk saling mengerti, memahami. Tidak mungkin. Kalau kemudian wong sudah paham saja masih bisa senggolan muni di meja makan loh, muni ting 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 apa meneh neng dapur. Artinya kalau pas baik saja bisa ada masalah, apalagi kalau kemudian pas tidak cocok. Nah sayangnya orang itu kalau pas tidak cocok mencari-cari kesalahannya. Nah, itu problemnya. Banyak kan? Kalau kemudian maaf dengan calonnya itu baru calon kemudian konflik, itu kok kemudian yang diungkap semua kekurangannya. Dan ini penyakit. Laki-laki harus paham. Ya. Perempuan itu punya daya ingat yang luar biasa dalam hal mengingat-ingat kesalahan pasangannya. Nah, itu. Oh, kowe lali kene jarem kok. Kowe nak ngomong nyelekit to. Sing ndi to? Lembian sing ndi? Kowe lali, aku sakit kok. Sing ndi? Lho tak bingung meneh. Iya. Sing kuwi halah ngono tok seri. Ngono jajal. Kene seri tenan malah ngono halah ngono dah. Iya. Kadang-kadang kita nggak pahami itu, maka kemudian perlu pemahaman. Nah, di situ kemudian kita mengenali macam-macam begitu, dan jangan berpikir kemudian kita ketemu cocok 100%, tidak mungkin. Ya, nanti hanya melahirkan kekecewaan. Maka saya itu sering kepada teman-teman yang akan mau menikah saya sampaikan, jangan berjanji untuk tidak menyakiti, karena itu sulit untuk dibuktikan. Tapi ini sing rada angel. Jangan berjanji untuk tidak menyakiti, karena itu akan sulit dijalani. Karena peluang menyakiti itu banyak. Wong sepele, wong nggak sengaja kan bisa tuh dipanggil nggak dengar, betul-betul nggak dengar, tapi bisa bikin emosi kok, ya kan? Nggak sederhana aja lah. Kita ngomong, dia lupa megang HP, terus dia tanya, "Kau mau ngomong?" Nggak ada kebilas ya. Percuma omonganku. Oh, ini ngelorok hati kan? Maka mohon maaf, berjanji untuk tidak menyakiti sulit. Tetapi seandainya harus berjanji, berjanjilah tetap bertahan jika tersakiti. Bukan walau disakiti loh ya. Beda kan? Kalau walau disakiti kan dablek namanya ini. Ya kan? Tapi jika tersakiti. Karena bisa jadi dia tidak sengaja untuk menyakiti. Iya, wajar normal. Jangankan baru tahap perkenalan, sampai nanti nikah, sampai berumah tangga, sampai punya anak, bahkan iya. Saya pernah cerita itu, ya, suami istri menikahkan anaknya dengan mas kawin 1 unit rumah beserta isinya. Menunggu langsung sah. Semua orang gembira melihat, wah, ya Allah, Mbak Ibu Jomen dapat suami kaya, bla bla bla. Tapi ibunya malah marah-marah. Sebenarnya bukan marah, tapi malah bikin marah. Komentar pada suaminya,
kuwi deleken wong lanang cetor kok kowe. Mas Put piye to, Bu? Mbiyen kowe seperangkat alat salat tok. Kowe sing tuku aku, sing bungkuske aku. Ya Allah, kowe ngono kok dieling-eling. Aku ora ngeling-eling, ora kuwi kelingan kok. Ngono ya. Kan angel banget to. Piye ngono kuwi kan? Iya. Kan enggak ada niat menyakiti toh. Dia juga gitu. Iya, makanya berikutnya ketika nanti mohon maaf ketika kita memang akhirnya berjodoh dan kemudian ketemu dengan calon yang kita yakini baik, diyakini ya. Kadang ada keyakinan nggak sesuai dengan kenyataan kan? Iya. Kita yakini baik, itu kemudian maaf, hentikan untuk membandingkan dengan yang lain. Ya. Setiap membandingkan nanti berpotensi bubar lagi. Ya. Pembandingan itu nggak bagus. Kok aku sing kaya? Iya, kok genah sing kaya? Lah kenapa dulu mbok coke? Lah ya kuwi. Iya. Ada, saya berikan cerita aja. Mungkin pernah mendapat videonya. Jadi ada seorang pasangan suami istri luar biasa masuk tinggal di perumahan baru, masuk tetangganya tuh heran. Karena setiap sampai rumah suaminya turun dari mobil, kemudian keluar dari mobilnya membukakan pintu untuk istrinya. Pokoknya setiap pergi turun yang buka pintu suaminya keluar terus membukakan pintu untuk istrinya. Terus akhirnya rumah sebelah lagi heran. Karo batin ya Allah, bojoku kok ora kaya ngono ya. Angger lunga sing buka lawang aku, sing buka pager aku, malah aku kadang dikelakson, kon ganjel ban. Diseneni, diune-unekke. Lagi ya Allah, setiane rak karo sing lanang buka ke lawang terusan. Akhirnya ketika suatu hari pas santai tanya, Mbak jenengan nikah sudah lama? Ya sudah 2 tahunan. Tiap hari suaminya bukakan pintu seperti itu. Enggak, baru seminggu ini ya Mbak. Lah kenapa? Lah sekarang mobil saya rusak, dibuka dari belakang, dari dalam enggak bisa Mbak. Jadi mobil saya itu rusak, enggak bisa dibuka pintunya dari dalam sehingga suami saya turun buka ke lawang gitu. Mohon maaf, orang mengiranya dia bahagia ternyata sedang masalah kan? Paham maksud saya? Iya, maka enggak usahlah bandingkan. Ya, termasuk nanti misalnya punya ipar dan macam-macam toh, bandingkan. Ya, termasuk maaf ibunya, orang tuanya di stop kalau mulai bandingkan. Ya, pokoknya adimu, pokoknya masmu, itu maaf hati-hati. Setiap pembandingan itu membuat tidak nyaman. Ya, biasa aja. Zainab Ruqayyah dapat suami yang kaya, Fatimah dapat suami yang biasa ya, sama-sama bisa bahagia. Tidak cukur dari situ. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan panjang ini Anda bisa memahami tentang jodoh, tentang bahagia, tentang ujian. Kalau ada kalimat nenggon status nuki jarkan. Jarki wae. Ya, saya kira itu. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan dong. Ini masih ada 2 pertanyaan Pak. Singkat jawabannya mawon. Nah, niki monggo Mbak.